Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya berbincang-bincang dengan seorang yang sangat fenomenal pada akhir tahun ini, yaitu Mas Af. Ya, Assalamualaikum Mas Af. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggilnya apa nih? Nggak apa-apa, monggo Mas. Atau monggo saja. Baik, ya supaya akrab Mas Ya. aja ya. Betul. Ini Mas Af ini wali kota terpilih di Ya. Kota Pekalongan ketika pilkada kemarin tanggal 9 Desember. Saya ingin flashback sedikit tentang usaha yang dilakukan, terutama menjawab keraguan, kenyinyiran orang terhadap Mas Af. Karena secara waktu, dukungan, mohon maaf usia, ini mereka under expectation ya. Gimana bisa diceritakan saat itu semangat Mas Af seperti apa? Kemudian dari luar ngomongnya negatif, tapi jalan terus dan akhirnya bisa menjawab semua keraguan tersebut, Mas Af. Mas Asep, kalau saya kan memang dari awal kan nothing tulus ya. Nothing tulus dalam arti saya selalu berusaha menjadi diri saya sendiri. Baik itu dalam masa saya sebagai warga biasa, saya menjadi wakil wali kota, saya mencalonkan diri menjadi wali kota Pekalongan. Saya selalu berusaha menjadi diri saya sendiri. Ya, ini yang kuncinya menurut saya. Ini adalah kuncinya. Kalau masalah keraguan, nyinyiran dan lain-lain itu malah saya anggap motivasi. Itu motivasi itu untuk saya malah bisa pengen membuktikan. Ya, ini sih yang sesungguhnya seperti saya bisa justru menjadi diri sendiri itu malah bisa keluar semua, malah bisa keluar semua, enjoy, tidak terbebani dan sebagainya. Kalau dalam pandangan psikolog, jadi saya mengamati sedikit, ini Mas Af ini memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Artinya begini, artinya tidak mempedulikan sesuatu yang negatif, bahkan mungkin dinetralkan saja, sehingga apapun yang masuk tidak mempengaruhi emosi Mas Af sendiri gitu kan. Dan akhirnya Mas Af bisa fokus kepada kerja-kerja yang mesti dilakukan untuk meraih cita-cita dan tujuan yang akan dilakukan gitu kan. Mas Af, setelah terbukti menang, bagaimana perasaan Mas Af? Yang pasti lega, perjalanan atau kerja keras ini selama hampir 100 hari ya. Kalau kita hitung hampir 100 hari ini ya terbayarkan dan hasilnya alhamdulillah sesuai yang kita harapkan. Nah, ini justru dari dinyatakan menang itu kerja keras yang sesungguhnya, yang lebih keras yang sesungguhnya kita hadapi ke depan. Artinya ke depan jauh lebih keras. Sebetulnya. Jadi kalau memang lega sudah dinyatakan menang, apalagi setelah KPU mengumumkan rekapitulasi suara sudah fix dari KPU, tinggal nunggu penetapan. Itu sebetulnya sih lega, tapi sebetulnya kerja keras yang lebih keras lagi itu adalah ke depan setelah pelantikan. Kalau Mas Af ingin mengucapkan terima kasih atas kemenangan ini, kepada siapa saja Mas Af ingin mengucapkan? Yang pasti banyak sekali. Yang pasti dari keluarga anak, istri, orang tua, kakak, adik, mertua, kakak ipar dan semuanya, termasuk dari partai, relawan, masyarakat, pokoknya banyak semua yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu satu persatu dalam arti secara spesifik. Cuman ini atas keterlibatan hampir banyak masyarakat, banyak relawan dengan perannya masing-masing. Jadi ini saya sendiri pun tidak bisa mengklaim bahwa ini atas kerja keras saya. Saya yakin para relawan, baik keluarga itu juga tidak bisa mengklaim ini kemenangan karena si A, karena si B. Faktornya banyak dan semuanya bekerja dengan porsinya masing-masing. Ini jadi semacam musik orkestra dari peran yang paling kecil pun bisa dikatakan hanya
suara yang sangat minim ya, mungkin simbal atau apa yang sangat minim, tapi itu bisa harmonisasi, bisa menghasilkan orkestra yang sangat luar biasa. Ini mungkin hampir sama lah. Jadi walaupun sekecil apapun peran kemarin dalam kemenangan pasangan Aladin ini, semuanya bisa bersatu, sangat luar biasa. Betul. Bagaimana sikap Mas Aam kepada, dalam tanda petik, lawan politik? Sebutnya bukan lawan ya, mitra. Sudah lewat lah ya, lawan. Apa yang akan dilakukan yang ke depan ini? Ya, saya sangat berharap sekali ya untuk bagaimana sinkronisasi atau kolaborasi dari semua pihak, dari semua elemen masyarakat, dari semua jenis profesi juga masing-masing, karena saya bersama Pak Salahuddin ini pasti tidak mengetahui atau menguasai semua permasalahan, semua bidang, semua profesi yang ada di Kota Pekalongan ini, tetapi kita harus kolaborasi sama-sama. Jadi siapapun putra daerah asli Pekalongan yang mau bersama-sama membangun Kota Pekalongan, ya kita ajak kolaborasi dan bersama-sama untuk memajukan Kota Pekalongan. Baik, di balik kesuksesan seseorang, itu pasti ada pola pendidikan orang tua yang luar biasa. Saat kita flashback ke sekian tahun ke belakang, ini Pak Zaki dan Ibu ini mendidik anak-anaknya, termasuk di dalamnya Mas Aam ini, seperti apa? Kalau orang tua saya ini lebih bukan kepada tipe orang tua yang yang mendidik keras, terus yang banyak memberikan wejangan-wejangan. Itu orang tua saya tipenya tidak seperti itu, tetapi orang tua saya tipikalnya adalah memberi contoh. Jadi mengajak di setiap seperti almarhum ayah saya. Jadi saya sering diajak ke setiap acara beliau, ke setiap pidato beliau, ke setiap kegiatan sosial beliau, peresmian masjid terutama ya, peresmian masjid, pondok dan sebagainya. Saya sering diajak. Nah, dari situ saya belajar sendiri bagaimana orang tua saya, bagaimana sikap-sikap orang tua saya. Sangat jarang sekali orang tua saya memberikan wejangan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Enggak, sangat jarang sekali. Hanya sedikit mungkin ya kata-kata maupun wejangan secara langsung yang bisa saya tangkap. Tetapi beliau lebih kepada memberikan contoh dari suri tauladan. Dan itu sangat melekat ya. Lebih mudah diingat karena kita bisa melihat langsung. Kita bisa melihat langsung, kita bisa langsung belajar di situ. Dan yang pasti contoh-contoh itulah yang masih kita pegang. Kalau Bapak memberikan value apa, kalau Ibu value apa? Kalau Ibu lebih memberikan mungkin kasih sayang ya, kasih sayang terhadap seorang anak. Kebetulan saya anak laki-laki terakhir, walaupun masih ada adik saya tapi perempuan. Ibu ini mungkin setelah kakak-kakak ini sudah mandiri, dalam arti sudah punya dunia sendiri ya. Ibu itu perhatiannya kepada saya dan adik saya. Nah, ini bentuk perhatian, bentuk keikhlasan seorang ibu, bentuk kasih sayang, keikhlasan, terus ngurusi anak, ngurusi rumah tangga, bisa ngurusi orang tua. Bagaimana ini juga yang saya tanamkan kepada keluarga saya sekarang. Jadi peran ibu saya terhadap keluarga tidak mencampuri urusan suami ya, dalam tanda kutip ya, tidak mencampuri urusan yang bukan urusannya, hanya memberi masukan. Itu itu sudah kewajiban seorang istri. Nah, ini yang coba kita tanamkan di keluarga kecil saya sekarang. Mas Aam masih ingat nggak, misalkan ada kata-kata dari Bapak yang masih melekat, teringat, kalau mungkin tidak secara kalimat, nilai yang terus-menerus ditanamkan ini apa ini? Kalau yang salah satu yang saya ingat ya, Bapak itu pernah berkata, yang pertama, jangan pernah melupakan orang yang pernah menolong, yang pernah menolong ke kita, dan itu bisa berarti istilah dalam kehidupan kita. Itu jangan pernah melupakan itu. Dan pesan Bapak yang satu lagi yang saya tanamkan betul adalah jangan menolak permohonan pertolongan dari orang lain. Ya, walaupun
kecil semampunya, tapi Betul. tolonglah. Betul. Jadi mungkin kita mampu menolong tenaga, kita tolong tenaga, kita mampu menolong finansial, uang walaupun 1.000, 100, Betul. kita Betul. mampunya segitu, tolong. Karena ke depan kita pasti butuh pertolongan orang lain. Seperti itu kuncinya apa yang ditanamkan ayah ke saya. Jadi nggak mungkin kita bisa sendiri, sekaya apapun, sepintar apapun, mandiri apapun, kita nggak mungkin tanpa pertolongan orang lain. Jadi ya itu tadi. Jadi tolonglah orang yang minta tolong ke kamu semampunya, karena suatu saat kamu pasti butuh pertolongan orang lain. Entry poinnya berbuat baik pada sesama ya. Berbuat baik pada sesama. Dalam arti begini prinsipnya, jangan menyusahkan orang, dalam arti bahasa Pekalongan lagi, ojo nggawe ribet. Karena kalau kamu tidak pengen dibikin ribet. Nah, seperti itulah. Betul. Ya. Saya geser ke pendidikan waktu kecil, SD, SMP, SMA. Iya. Kan masih terngiang mungkin ada kenangan waktu-waktu kecil itu bermainnya apa. SD di mana, Pak? SD saya kebetulan dari TK, SD, SMP sampai SMA di Mahat Islam. Mahat Islam. Ya, karena waktu itu di samping ayah saya juga sebagai pengurus yayasan, dan ayah saya juga di situ menanamkan ya kita harus kuat secara agama dulu, dasar agamanya juga harus kuat kita. Yang dipelajari di Mahat ini selain pelajaran umum, pelajaran apa, Pak? Ya, bahasa Arab ya. Sebenarnya agama, bahasa Arab kan kita sekolah Islam ya, akhlak. Betul. Waktu SD main yang normal saya, normal anak saja, kecil sampai nakalnya juga normal. SD, waktu SD, terus SMP ya masih normal saja. Yang paling senang main apa itu saat itu? Apa nih? Main kelereng, main layangan. Ya biasa. Kalau SD main kelereng, main apa ya? Itu bahasanya gaburan ya. Gaburan ya. Nah, ya masih normal seperti itu. Betul. Nah, ketika SMP, SMA ini SMP mungkin sudah kita lebih ke ekstrakurikuler, olahraga, ada basket, ada bola. Olahraga yang paling disukai saat SMP, SMA? Sepak bola, bola basket, karena Mahat Islam kan salah satu prestasi yang menonjol adalah bola basket, dan satu lagi itu adalah drum band. Drum band. Ikut jadi pemain drum band juga, ikut jadi mayoret juga. Bahkan alumni Mahat itu masih ada korps drum band alumni Mahat Islam. Kita masih terus main sampai kemarin sebelum pandemi. Jadi di acara Panjang Jimat tempatnya Habib Lutfi, acara ulang tahun Mahat, taksis, kita masih main terus. Yang main itu alumni juga atau tua alumni semua. Jadi ada SD, SMP, SMA sendiri, bahkan sampai TK kalau dari TK, kalau dari Mahat yang alumni sendiri. Alumni itu adalah yang istimewa dari drum band alumni Mahat ini adalah Sang Mayoret. Sang Mayoret itu yang paling sepuh itu ya? Zen Anggawin, 84 tahun, beliau masih sehat, masih semangat menjadi mayoret, terus dapat rekor muri juga sebagai mayoret karena usianya kemarin di usia ke 82 tahun ya beliau mendapat. Tapi ini kemarin kabar terakhir beliau jatuh di kamar mandi, ada tulang yang patah. Alhamdulillah operasinya sudah lancar. Nah, kita doakan juga semoga Amizen ini cepat sembuh, dan harapannya Amizen ini adalah di tahun 2022 atau 23 ya, ulang tahun Mahat Islam yang ke-80 ini, beliau pengen tampil secara istimewa lah, tidak seperti taksis karena 80 tahun ini usia taksis, usia Mahat Islam 80 tahun ini, beliau pengen naik kuda. Mudah-mudahan lah kita doakan beliau sehat terus, dan ini
cita-cita beliau untuk ulang tahun Ma'had yang ke-80 ini Bisa terwujud, ya? bisa terwujud. Kalau kuliah di mana, Mas Ab? Kuliah di Jogja. Di Jogja? Iya, di UII, Universitas Islam Indonesia. Ngambil fakultas ekonomi? Ekonomi. Kenapa ngambil fakultas ekonomi? Ya, yang umum-umum aja ya. Karena saya ini bukan tipikal apa ya, baik murid, baik mahasiswa yang menonjol secara akademisi. Ya, jadi yang biasa-biasa aja, yang umum-umum aja. Jadi kuliah lulus ya sudah. Ke politik saat itu nggak tertarik? Nggak tertarik sama sekali. Nggak tertarik sama sekali. Iya, iya. Nggak tertarik sama sekali. Terus ya kalau kita bicara 2 tahun ya, 2 tahun kemarin pun kalau ditanya teman, warga dan sebagainya tertarik ke politik tidak, saya jawab tidak, belum. Tidak, saya jawab tidak, bukan belum, tidak. Tetapi ya takdir berkata lain ya, takdir berkata lain. Terus Mas Alek dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya ini takdir berkata lain. Ya akhirnya sampai pada fase sekarang ini. Betul, betul. Politik tidak tertarik, tetapi kan ada value di dalam politik itu. Value politik atau jabatan wali kota dalam pandangan Mas Aab sebagai apa itu? Ya, kalau saya bicara umum dulu ya, mungkin wali kota, wakil wali kota ini bisa berbuat lebih kepada masyarakat dengan porsi jabatannya, dengan posisinya, ya dengan posisi jabatannya, karena kewenangan secara langsung terhadap kota maupun itu kan lebih nyata. Cuman kalau di saya sebetulnya orangnya lebih suka santai, lebih suka apa ya, ayem, tidak pengen ribut, tidak juga terlalu sibuk dan sebagainya. Tetapi saya juga tipikal orang yang kalau sudah diberi amanat, saya tidak setengah-setengah. Betul. Ya, kan ada beberapa kelompok orang yang menjadikan politik itu agar langgeng, akhirnya ada dinasti politik menurun. Kalau dalam pandangan Mas Aab, kalau saya terus terang pandangan saya pribadi ya, itu selama sah secara undang-undang maupun diperbolehkan, itu tidak ada masalah. Tetapi masyarakat yang menilai nanti kinerjanya bagaimana dan sebagainya itu adalah masyarakat, karena kita wali kota, wakil wali kota, DPR dan sebagainya ini dipilih oleh rakyat, dipilih oleh masyarakat. Kalau menurut saya sih selama undang-undangnya boleh, itu buat saya tidak masalah. Tetapi bagaimana bisa membawa daerahnya bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, ini penilaian masyarakat yang lebih. Betul. Jabatan wali kota itu sebagai pengabdian. Bisa dijelaskan lebih spesifik? Ya, pengabdian karena di kita ada dibatasi masa jabatan, hanya 2 periode maksimal. Nah ini kan hanya bentuk pengabdian. 2 periode dalam arti beda dengan pegawai negeri, bisa sampai pensiun, sampai umur yang sudah ditentukan. Pegawai kantor pun sama. Kalau jabatan wakil dan wali kota, bupati, wakil dan sebagainya, gubernur sampai presiden, ini hanya 2 periode maksimal. Nah itu tentunya kalau memang kita nawaitunya adalah mengabdi kepada masyarakat, ya itu harus kita amanah itu harus kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Baik. Banyak pejabat karena niat di awalnya mungkin berbeda, akhirnya dia terjebak korupsi. Dalam pandangan Mas Aab, korupsi itu seperti apa? Sangat berbeda begitu saya masuk ke birokrasi ya sebagai wakil wali kota. Sangat berbeda peraturan dari swasta maupun birokrasi, birokrasi. Jadi kadang kita terjebak kepada sistem, niat kita baik, apa yang kita lakukan tidak salah, tetapi menurut aturan birokrasi maupun undang-undang itu ternyata salah. Nah, karena apapun semua sudah dianggarkan, semua harus ada laporan, SPC dan sebagainya. Ini kadang kita terjebak di situ, ya. Jadi apa yang kita lakukan sebetulnya benar, bermanfaat untuk masyarakat, tetapi secara undang-undang itu bisa salah, bisa juga seperti itu. Kadang
kita terjebak di situ. Nah, ini yang menurut harus saya disiasatin ya. iya harus Betul, disiasati. secara aturan tidak Secara melanggar, aturan tidak melanggar. tapi akselerasi bisa Iya, diujikan. Baik, Mas Ab. Iya. Pemirsa, kita jeda sesaat setelah yang satu ini.